Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Riset Operasi kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Vira Uliatul, NIM 19 11 12, dan rekan saya Binti Arianti, NIM 19 10 71, yang akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan linear menggunakan metode simplex. Untuk prosedur menyelesaikan persamaan linear menggunakan metode simplex, yaitu yang pertama, tentukan variabel basis masuk dengan memilih kolom yang mempunyai harga Zj, min Cj, paling negatif untuk maksimasi, dan paling positif untuk minimasi. Kemudian beri arsir pada kolom tersebut dan namakan ini sebagai kolom pivot. Yang kedua yaitu tentukan variabel basis keluar dengan memilih rasio yang non-negatif paling kecil. Yang ketiga, menentukan penyelesaian layak dasar baru dengan membuat tabel baru. Dengan membuat baris pivot baru dan mengganti variabel keluar menjadi variabel masuk. Yang keempat yaitu adopsi metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang terakhir, kondisi optimal jika semua kolom Zj, min Cj non-negatif untuk maksimasi atau non-positif untuk minimasi. Kemudian kami akan membahas cara menyelesaikan suatu persoalan tentang persamaan linear menggunakan metode simplex dengan kondisi maksimasi, yaitu sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi hanya 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Jika harga tiket kelas utama 600.000 dan kelas ekonomi 400.000, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, jadi dari persoalan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu X1 dan X2-nya. Untuk X1 yaitu jumlah penumpang kelas utama dan X2-nya jumlah penumpang kelas ekonomi. Dari persoalan tersebut, kita dapat mengetahui pertanyaannya, yaitu kita diminta untuk mencari pendapatan maksimum yang diperoleh. Sebelum menyelesaikan menggunakan tabel, kita harus mengetahui fungsi tujuannya terlebih dahulu dengan kondisi maksimasi. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 600.000 X1 plus 400.000 X2. Dengan fungsi kendala, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 48, dan 20 X2 kurang dari sama dengan 1440. Jika disederhanakan menjadi 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 72, dengan syarat X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian setelah ditambah slack S, yang awalnya persamaan fungsi-fungsi kendala, yang awalnya pertidaksamaan berubah menjadi persamaan, yaitu fungsi tujuannya dengan kondisi maksimasi, Z sama dengan 600.000 X1 plus 400.000 X2 plus 0 S1 plus 0 S2. Dengan fungsi kendala, X1 plus X2 plus S1 sama dengan 48, dan X3X1 plus X2 plus S2 sama dengan 72. Dengan syarat X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Binti Arianti, dipersilahkan. Baik, setelah tadi diperoleh persamaan, kemudian kita akan masukkan persamaan tersebut ke dalam tabel seperti yang ada di slide. Untuk kolom yang pertama adalah kolom CB. Ini adalah sebenarnya nanti akan diisi oleh dari baris CJ-nya setelah ada pergantian variabel basisnya. Nah, untuk variabel basisnya ada basis masuk untuk S1 dan X2, ada basis keluar untuk S1 dan S2. Nah, untuk dari nilai X1, X2-nya dari kolomnya ini ada 1131 itu didapat dari koefisien dari persamaan yang sudah didapat dari fungsi tujuannya. Kemudian untuk kolom S1 dan S2-nya ini adalah suatu matriks identitas jika bentuknya matriks ya. Nah, kemudian untuk RHS-nya ini didapat dari
bagian kanan dari fungsi tujuannya ada 48 dan 72. Kemudian untuk rasionya, rasio ini didapat dari RHS dibagi dengan variabel basis masuknya. Nah, kebetulan untuk memilih variabel masuknya, apakah X1 atau X2, nah ini didapatkan dari nilai ZJ min CJ yang paling negatif. Nah, untuk ZJ min CJ-nya ada di baris yang paling bawah. Ini didapat dari CJ-nya di paling atas dan ZJ-nya awalnya adalah 0 semua. Sehingga didapat min 600 dan min 400. Diambil yang paling negatif yaitu min 600. Nah, ini menjadi kolom tumpuan. Kemudian untuk yang baris tumpuannya itu dilihat dari nilai rasionya. Dipilih nilai rasio yang non negatif dan paling kecil. Nah, nilai rasio ini didapat dari RHS per kolom tumpuannya 48/1. RHS yang pertama 48, kemudian 72/3. Itu diperoleh 24. Kemudian diambil yang non negatif dan paling kecil, yaitu 24. Nah, itu menjadi baris tumpuannya. Kemudian pertemuan dari kedua arsiran ini sebagai nilai pivotnya. Nilai pivotnya itu adalah 3. Kemudian diperoleh Z sama dengan 0. Kenapa kok 0? Ini karena nilai dari CB-nya masih 0 semua. Nah, Z ini diperoleh dari persamaan tadi yang udah ada di slide sebelumnya dari fungsi tujuannya, yaitu 600x1 plus 400x2. Kalau di sini menjadi CB kali RHS-nya. Kemudian kita akan membuat tabel baru yang kita pada X1, X2-nya ini akan dibentuk menjadi matriks identitas yang terbalik, atau nilai satunya ini ada di diagonal yang kedua, bukan di diagonal yang utama. Dengan baris elementer, yaitu baris kedua kali sepertiga, dan baris untuk nilai yang kedua yaitu min dari B2 plus B1. Nah, itu nilai dari baris pertamanya, nilai barunya. Oke, next. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua, ini didapatkan dari X1, X2-nya 0, 2/3, 1, dan 1/3. Karena tadi udah di OBE, operasi baris elementer dari sebelumnya. Kemudian untuk yang S1-nya, jadi yang digalikan OBE ini dari matriks X1, X2, dan S1 dan S2, semuanya di OBE. Didapatkan seperti pada slide. Nah, untuk kolom CB-nya, ini yang bawah berubah menjadi 600. Kenapa? Karena tadi yang pertama itu tumpuannya kan ada di S2. Nah, ini kemudian variabel yang basisnya, basis keluarnya digantikan dengan basis masuknya. Tadi kan tumpuannya di X1 dan S2. Nah, lalu S2-nya ini diganti dengan X1. Kemudian nilai CJ-nya masuk ke CB. Jadi 600 0 digantikan dengan 600. Didapatkan bentuk seperti itu. Nilai RHS dan rasionya sama seperti yang tadi. Dipilih dari variabel untuk kolom yang terpilih. Kolom tumpuannya ini dipilih dari non negatif yang maksud saya ZC min CC yang paling negatif, yaitu min 200. Kemudian dipilih untuk baris tumpuannya, yaitu baris RHS yang paling kecil tapi non negatif, yaitu 36. Sehingga didapatkan pertemuan dari kedua arsiran ini 2/3 menjadi elemen pivotnya. Kemudian didapatkan nilai Z sama dengan 1000
1.440.000 rupiah. Nah, ini dapat dari nilai CB dikalikan dengan nilai RHS-nya. Nah, 600 kali 24 ini adalah 1.440. Ditambah 0 kali 24 sama dengan 0. Jadinya Z-nya seperti itu. Nah, karena nilai dari ZC min CC-nya masih ada yang 0, tidak negatif semua, dan ada yang bahkan yang positif. Jadi kita akan melakukan iterasi yang selanjutnya. Iterasi yang selanjutnya ini diberikan OBE lagi dengan B1 kali 3/2 dan min 1/3 kali B1 plus B2. Next. Nah, ini kemudian didapatkan nilai dari matriks X1 dan X2-nya sudah seperti matriks identitas yang terbalik, atau yang ada di diagonal utama ini adalah variabel nolnya. Kemudian untuk di matriks S1 S2-nya berubah menjadi seperti itu. Dan untuk variabel CB-nya tadi sebelumnya yang digantikan S2-nya diganti dengan X1. Nah, dari iterasi yang kedua itu tadi yang diarsir itu kan S1 dan X2. Nah, kemudian S1-nya digantikan dengan X2 sehingga CC dari X2 masuk ke CB. Nah, kemudian dihitung nilai dari Z. Nilai dari Z-nya sama seperti tadi CB kali RHS. Nah, 400 dikali 36 ditambah dengan 600 kali 12 didapatkan nilai 2.160.000. Nah, karena nilai dari ZC min CC-nya ini sudah non negatif semua, sehingga dipilihlah solusi dari persamaan linear tadi adalah iterasi yang ketiga ini. Didapatkan nilai yaitu X1-nya sama dengan 12, X2-nya sama dengan 36, dengan nilai Z-nya yang maksimal yaitu Rp2.160.000. Nah, di mana X1-nya ini adalah tiket untuk kelas ekonomi dan X2-nya sebagai tiket dari kelas utama. Jadi 12 ekonomi, 36 utama. Didapatkan pendapatan maksimalnya itu adalah Rp2.160.000. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kami mengenai penyelesaian persamaan simplex, penyelesaian persamaan linear menggunakan metode simplex. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.